Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita dengarkan sama-sama ceramah dari Ustadz Maulana. Kepada beliau dipersilakan. Izin Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahaikum jami'an bitahiyatul Islam, bitahiyatul mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini di puasa kita yang ke-27, insyaallah di malam ke-28. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan masa kesempatan kita ini dengan masa yang baik. Allahumma ja'al khaira umurana. Ya Allah, berikanlah umur kami yauma akhirah, di hari-hari akhir kami. Allahumma ja'al khaira umurana akhirahu wa khaira amalina khawatimahu, dan jadikanlah amal-amalan kami itu amalan terbaik di sisi Allah. Wa khaira ayyamina yauma alqaka, dan jadikanlah pertemuan kami nanti itu adalah pertemuan hari terbaik kami kepadamu. Mudah-mudahan masa-masa terakhir kita ini juga menjadi masa-masa terbaik kita di bulan Ramadan. Jangan pernah lalai gitu ya, karena yang dilihat nanti siapa yang memegang garis finishnya begitu, bukan siapa yang berada di dalamnya. Jadi di perlombaan kan begitu ya Bapak Ibu, bukan dilihat siapa yang ikut lomba saja. Kalau ikut lomba saja mungkin dibilang ngetes mental, ya kan? Kalau anak-anak kita itu 7 tahun ke atas tes mental puasa, makanya dia diminta berpuasa, tapi diminta tidak kewajibannya. Tapi kalau yang untuk kewajiban bukan lagi tes mental, tapi dia sudah harus mendapatkan hasil dari puasanya. Begitu pula orang lomba kalau sudah berkali-kali lomba, dia bukan lagi tes mental, tapi dia harus mendapatkan hasil. Hasil paling minimal adalah dia tampil dengan baik, bukan juara tapi ya, tampil dengan maksimal, tampil dengan baik. Maka Ramadan itu juga untuk kita yang udah balik, bukan lagi tes mental, tapi kita melakukan penampilan yang baik di Ramadan ini. Dari diri kita sendiri, apa yang bisa kita tampilkan kepada Allah dengan tampilan yang baik. Apa yang kita bisa bilang sama Allah di Ramadan ini, di kompetisi ini. Misal kita bisa beradu tentang, ya Allah, puasa saya paling baik. Siapa yang bisa ngomong gitu? Yang bisa bilang, ya Allah, Ramadan ini saya rasa saya yang paling baik karena saya tahan lapar dan tahan haus paling baik. Siapa? Saudara-saudara kita di Palestina. Dia bilang gitu. Ya Allah, kami rasa Ramadan kami ini paling baik. Ya kan gitu? Masya Allah. Selamat datang Pak Ketua. Langsung aja nih. Insya Allah. Kan gitu. Kenapa kata orang Palestina kami adalah puasa terbaik? Tahan lapar, tahan haus kamilah yang paling baik. Karena kami menahan lapar dan menahan haus dalam keadaan kami harus mencari-cari. Kami harus bersembunyi misalnya. Atau bahkan kami tidak berpuasa, atau bahkan kami tidak sahur dan tidak berbuka. Kami hanya niat sahur dan niat berbuka.
Dan cara kami berbuka boleh jadi bukan dengan membatalkan air minum dan memakan kurma. Itu persembahan puasa ala Palestina, gitu ya. Maka kita rasa kita tak dapat bersaing soal itu, gitu ya. Bapak-bapak ada yang sahur dan bukanya seperti bukanya saudara-saudara dari Palestina? Ada nggak? Bu siapa tadi yang kata Bang Supri, Maryamnya rumah sakit? Maryam Masakin. Ada nggak sahur sama bukanya mirip anak Palestina? Sri. Sri Maryam. Sahurnya cuma niat aja, berbukanya juga cuma doa aja. Mungkin dia cara batalinnya dia ngejilat air wudhunya mungkin ya. Saking itu kompetisi kita. Maka saya rasa di antara manusia satu dunia yang berpuasa, kita tak mampu berkompetisi di bagian itu. Artinya tahan lapar dan haus kita itu bukan apa-apa. Nah, itu menjadi peringatan. Yang kedua, misal kita ambil contoh Al-Quran. Apakah kita bisa berkompetisi di Ramadan ini dari Al-Quran? Coba. Siapa yang bisa berkompetisi dengan tilawah anak-anak hafiz misal? Saya rasa kita semua kalah. Saya pernah lihat anak ya sekecil lah. Kelas 4 SD itu murojaah itu. Di situ dia murojaah, di situ saya main WhatsApp. Saya lihat tuh mungkin jam 7 pagi karena nunggu orang, scroll. Ternyata udah jam 7 lewat sekitaran 40 menit. Saya tanya, udah berapa dia masih murojaah tuh, pas orang itu juga belum datang. Saya tanya, berapa lama, ada berapa banyak ngaji? Dia bilang saya udah selesai 2 juz. Saya Masya Allah, anak 4 SD 20 menit berarti 1 juz. Wah, itu saya bilang, aduh, kita bisa kompetisi juga dengan anak-anak kayak gitu. Lalu kemudian kita bisa kompetisi di bagian mana lagi, misalnya sedekah. Ya, kalau dilihat dari outfit Bapak Ibu semua, nampaknya pun nggak kaya ya. Mohon maaf ya kan? Outfitnya rendah semua kan itu, mohon maaf. Baju, HP, apalagi saya nih. Kita tak bisa juga berkompetisi di bagian keuangan gitu di Ramadan ini. Maka kompetisi di bagian mana nih kita pilih? Karena kan kalau kita anggaplah itu musabaqah, kita tak bisa lomba itu tilawah, tahfiz Quran, kaligrafi, kita semua lomba dari sana. Kita pasti ngambil spesifik yang paling kita mantap, kan begitu Bu? Ya kan? Maka ada satu peluang untuk semua manusia. Dia tak bisa seperti orang Palestina, dia tidak bisa berkompetisi seperti Ahlul Quran tadi, dia tidak bisa berkompetisi dengan orang kaya raya yang dermawan tadi. Maka untuk orang-orang yang tidak punya kelebihan apapun, gitu ya, mohon maaf ya, termasuk kita semua nih Bapak Ibu, maka peluang kita berada dalam kompetisi Ramadan itu adalah khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Karena itu kompetisi terbuka untuk siapapun. Tidak ada yang terbaik, tidak ada yang terburuk. Hanya Allah yang tahu dia kerjakannya betul untuk Allah atau tidak. Begitu Bu. Ya kan? Saya anggaplah relawan. Saya angkat galon, saya angkat kue, saya yang bawa kamera, saya yang bawa ini. Ibu duduk aja. Tapi ibu duduk aja terus sampai datang saya pulang duduk. Pulang pun duduk diam, jaga lisan. Yang ini udah ngomong, udah kerja banyak, akhir di ujung dia marah. Saya marah. Ini aku kerjakan semua. Air aku angkat, kue aku angkat. Kalian ngapain aja dari tadi? Siapa yang dapat pahala? Khairun nas anfa'uhum linnas. Tetap bermanfaat bagi Allah, tetap bermanfaat bagi manusia, dan tetap bernilai bagi Allah.
Ada orang yang dinilai sama manusia tapi tak dinilai sama Allah. Allah ngomong nih, wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang mau pahala dunia, nu'tihi minha, maka kami akan berikan pahala dunia itu. Pahala dunia tahu Bu ya? Tadi kita pindahin ini, kita dibilang rajin. Itu pahala dunia tuh. Wih, mak rajin betul ya anak itu ya. Apalagi kita siapin barang-barang, kita dibilang aktif. Itu pahala dunia. Kita bisa ngomong, bisa ceramah, dibilang pintar, itu pahala dunia. Maka kata Allah, tapi wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan pahala akhirat, maka kami akan berikan pahala akhirat. Dan pahala akhirat itu tidak terlihat. Siap tak Bu? Dipuji tapi tak terlihat. Tak nampak yang puji kita. Siap? Gitu. Kita merasa dipuji Allah itu hal yang luar biasa gitu ya. Kita merasa kita melakukan sesuatu dan kita merasa ini betul-betul Allah aja yang nilai, itu hal yang luar biasa dan itu sangat sulit karena kata ulama, ikhlas itu rahasia, bukan rahasia manusia, bukan rahasia Allah, tapi ikhlas itu rahasia di balik rahasia. Jadi double rahasia, udah rahasia lagi deh. Sehingga orang pun tak tahu kalau dia ikhlas. Itu titik tertinggi rahasia itu, ikhlas itu adalah dia tak sadar kalau dia ikhlas. Jadi dia memang udah zukirallah, udah punya ruh sama Allah. Ikhlas dia itu udah ruh sama Allah, udah hidup dia, udah jiwa dia, udah darah dia. Sehingga dia tak perlu, mohon maaf ya, kadang ya udahlah aku ikhlaskan aja lah, udah tak keluar lagi sedikit pun kalimat itu. Ini kayak mana bagian ibu ini, enggak itu saya ikhlaskan, udah enggak keluar lagi itu. Ini kayak mana bagian ibu nih, udah lupakan aja lah, baru nanti dia bisa ikhlas aja tuh. Itu juga tak masuk ya. Itu maksudnya. Artinya itu Bapak Ibu semua, para relawan, hadirin yang hadir pada hari ini, Ramadan yang sangat berpeluang untuk orang-orang seperti kita, walaupun kita tetap berupaya menjadi tilawah atau qiraat terbaik di Ramadan ini. Yang menghatamkan, udah ada yang hatam belum? Quran? Udah Bu? Udah ya? Udah ada yang hatam? Bang Supri dah hatam? Tolong jawab cepat. Ya air tak turun, tak jawab. Waduh. Lah ya ini, mohon maaf kalau dengan anak yang tadi saya contohkan, kita tak dapat kompetisi. Saya rasa mungkin dalam Ramadan itu dia bisa 10 kali khatam. Orang-orang seperti itu ya. Saya punya list juga, kita punya motivasi khatam Quran. Saya punya Ustadznya Supri juga tuh. Kompetisi di dalam grup itu, kita baru sekian puluh juz, artinya banyak juga dong Bu ya, kita puluh juz ya, banyak lah insya Allah. Tapi ini Ustadz udah ratusan juz lah. Pokat ya, juz ini ya. Iya. Nah artinya walaupun kita tak dapat berkompetisi di bagian Quran ini, kita kan tetap juga berada di dalam bagian Quran, gitu Bu ya. Tetap ngaji ya, jangan pula alah sudahlah kalah lah, tak usah lagi ngaji, tidak. Lalu kemudian di bagian sedekah, tadi saya baru sampaikan materi zakat sama penerima zakat sama Bang Supri. Ini menjadi titik berat kita Bapak Ibu ya. Cita-cita kita tuh sekarang adalah menjadi warga atau masyarakat Umar bin Abdul Aziz, begitu ya? Ya tak? Betul nggak? Kalau menjadi betul-betul terpilih lah begitu ya, artinya mohon maaf, ini tiga tadi tuh Bang Supri, itu air pun dah dimatikan sama ATB. Makanya sebenarnya orang lain yang masuk list saya itu, tapi saya ganti, tiga-tiganya saya ganti semua. Karena dapat lapor Pak RT, ini Pak Imam, ini
air baru dicabut sama apa tuh ATB namanya sekarang apa? Air Batam Hilir ya, ABH. Wah itu, masya Allah, artinya susah kali ya. Maksud saya tanya baru dicabut 2 hari yang lalu atau ini? Dia bilang sebulan udah pakai air rumah saya. Dia bilang. Sebulan udah pakai air warga. Artinya dia pun mau nyambung, itu dia mikir juga. Kalau dia sambung seminggu lagi pun dicopot lagi tuh. Artinya udah segitu susahnya dia. Tapi saya motivasikan, artinya tak selamanya juga dia tiap tahun berharap dia harus diberikan zakat. Begitu pula kita, jamaah sekalian ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ini adalah kalau di dunia ini menjalankan semua yang Allah sudah takdirkan kepada kita dan melakukan usaha seusaha mungkin. Karena kalau dalam Al-Qur'an itu kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang pertama itu Allah bilang apa? Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat. Mohon maaf saya ulang. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, dan janganlah tolong menolong dalam kemungkaran. Lalu kemudian dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, satu, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dan barang siapa yang mendoakan seorang muslim tanpa sepengetahuan saudaranya, maka sungguh malaikat juga akan mendoakannya seperti apa yang ia doakan kepada saudaranya. Mudah nggak Bu? Untuk berkompetisi juga dalam kebaikan. Kalau tadi yang dilibatkan orang Palestina, ya mau tak mau kita menjadi suami orang Palestina. Bang Supri menikahi janda Palestina, tapi ke Palestina, jangan ambil aja bawa sini, ke sana, kan gitu. Tapi apa resikonya apa? Sahurnya seperti itu, bukanya seperti itu. Siapri. Yang kedua, kalau mau bagian kompetisi tadi seperti ahlul Quran tadi, itu mohon maaf Bu, saya lagi ngisi kayak gini aja, Bapak Ibu lagi dengerin, tapi lisan dan lidahnya tak berhenti bergerak melantunkan ayat Quran. Itu kompetisi ahlul Quran kan gitu. Bibirnya komat kamil. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Itu udah auto. Saya udah nengok sendiri, saking autonya diajak maksiat pun dia ngaji. Salah satunya apa maksiatnya lala ya, kita ajak main PS, Pak. Saya alhamdulillah lingkungan tuh hafiz Quran semua. Saya kena percikannya aja lah gitu ya. Saya punya kawan, itu kita main PS kan baru pulang MTQ nih, kita MTQ kan biasa tingkat provinsi, nasional. Pulang, kita mau hiburan lah, main PS nih kita. Ada kawan, karena dia nggak juara, kan dia evaluasi hafalnya berarti nggak lancar nih. Karena dia nggak juara, kita juara semua lah. Tapi apa kemuliaan dia, yang saya ingat sampai sekarang tuh sambil dia main PS, dia murojaah. Segitu udah autonya ya. Dan saya rasa kita sulit untuk itu, kecuali kita mulai dari sekarang ya, ibu-ibu, bapak-bapak mulai sekarang juga menjadi Al-Quran. Allah alam kalau buat dugem. Allah alam buat dugem hilang semua tuh. Imam Syafi'i bilang kalau ada paha aja ternampak sikit itu udah hilang berlembar-lembar. Yang ketiga itu juga dermawan tak mungkin, tapi kemudian untuk menjadi orang baik dan untuk menjadi manusia yang bermanfaat punya peluang besar. Dan tapi itu tadi, menjadi manusia baik dan manusia bermanfaat itu tidak cukup ingin menjadi manusia itu, karena lagi-lagi Bu ya, mohon maaf ya, kita ini kan sama-sama relawan aja sebenarnya. Hanya saya lagi ngomong, saya ini anak panti asuhan dulunya. Jadi merasakan betul kayak mana dilayani sama orang-orang seperti Bapak Ibu yang ikhlas. Ya gitu ya. Walaupun kadang-kadang nampak juga ada ibu-ibu relawan yang nggak ikhlas. Ada Bu ya. Ya mudah-mudahan di sini nggak ada lah ya. Yang nggak ikhlas itu apa? Misal ya mohon maaf lah.
yang ngajarnya apa adanya, karena kan kita saksikan dengan mata kepala kita juga gitu ya. Ya wallahu alam ya, apa yang dia rasakan, entah dia minta imbalan dan lain sebagainya. Tapi saya juga merasakan bagaimana relawan yang benar-benar tulus, dan saya jadi di tangan relawan itu. Saya, Bu, mohon maaf ya, ini cuman saya mau kasih tahu nih, saya yang sampai di tahap ini itu jadi di tangan relawan. Ibu ini kan cuman sebutan relawan rumah zakat deh. Saya jadi di tangan relawan, real relawan. Saya alhamdulillah sekarang nih, alhamdulillah sudah S1 udah selesai, udah nikah, punya anak 2, imam masjid, ustadz, diundang mana trainer nasional, alhamdulillah. Saya trainer nasional, Bu, se-Sumbagut. Jadi kalau Sumbagut tuh kalau ada training leadership dan lain sebagainya itu saya keluar misi di Medan, Padang, sampai di titik itu jadi karena tangan relawan. Dan sekarang orangnya udah meninggal. Allahumma firlahu warhamah. Saya jadi di tangan relawan. Ibu-ibu semua, ya saya juga relawan ya, walaupun ada juga pengajaran yang saya pakai tarif. Kalau orang kaya yang minta saya ngajar, saya minta tarif karena kerjaan dia kaya, Bu, sayanglah duitnya. Maksudnya tak dikeluarin di tempat yang tepat kan gitu. Tapi kalau tak ada, nanya budget, udah nggak ada nanya budget, Pak Ustaz berapa nih bayarnya? Saya bilang, nah tak ada duit, tanya budget, bilang, nah, udah datang aja, bilang, yang penting siap disiksa kan gitu. Kalau yang tak bayar siap disiksa, kalau yang gitu siap ditagih. Enggak, bercanda. Tapi kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 menit terakhir ini ada satu pesan penting yang saya siapkan. Apa kata Allah tuh, barang siapa, dalam surah Al-An'am itu, barang siapa melakukan 1 kebaikan maka Allah akan ganti dengan 10 kebaikan. Gitu. Ya kan? Banyak. Saya itu bukan dimentorin, diajarin sama relawan, dimentorin sama relawan dari saya satu SMP sampai saya semester 6 sampai saya nikah. Alhamdulillah, pelajaran yang sangat besar saya belajar dari orang ini, almarhum ini. Ibu-ibu kalau kenal tolong didoakan nih, almarhum Pak Samani namanya. Mirip ya. Kenal? Bang Isa kenal ya? Mirip. Kok mirip siapa? Almarhum Mbak Samani ini luar biasa. Relawan, inilah relawan. Sebanyak relawan yang saya kenal, cuman ini yang saya kenal. Tidak pernah merasa disakitin murid, 1. Tidak pernah merasa dizolimin, apa tuh namanya? Investor ya kalau yang donatur ya. Tidak pernah, tak pernah, bukan bilang nggak mikir bayaran, bukan ya. Tapi kalau nama hak kan kita harus tanya, memang betul. Tapi udah menjadi darah dia tuh, ngajarin orang, bahkan punya panti asuhan. Kalau kita ngomong sekeliling, kita bilang, Bi, kita panggilnya Abi, Bi, itu anak panti, itu saya panggil anak panti, adekmu itu. Tapi kalau orang luar panggil anak panti dia tak marah. Tapi kalau anak dalam rumah panggil anak panti itu marah. Saking segitunya. Dia saya merasakan betul dia mendapatkan 10 kebaikan yang Allah siapkan untuk dia. Hasilnya anak-anaknya tuh ya. Anak-anaknya tuh alhamdulillah di tangan tuh, masya Allah lah. Salah satunya ya saya. Yang banyak lagi yang lain saya tak mau sebut lah ya, karena dia lebih hebat pula dari saya. Ada yang jadi pengusaha, Bu, di Lucky Plaza. Ada yang jadi pengusaha. Adik saya sendiri, jadi kita adik beradik itu jadi anak panti, jadi pengusaha. Alhamdulillah sekarang jadi donatur panti itu malah. Jadi saya alhamdulillah malah menjadi guru di panti itu, adik saya jadi donatur di panti. Pencapaian yang patut dibahagiakan. Di ujung kematiannya dengan senyumannya dia ditalkinkan dengan anak relawannya. Kebetulan anak-anaknya lagi belajar pondok di luar semua. Saya yang mentalkin, alhamdulillah. Hasilnya nih, Bu. Jadi waktu itu COVID, saya cerita sih, waktu itu COVID, saya dengar dia masuk rumah sakit. Kan kita berat nih, Bu, mau keluar. Budi Kemuliaan, saya di Sekupang, beliau dari Budi Kemuliaan. Perumahan saya elit pun tidak, cuman banyak orang pemerintahan. Jadi agak ketat kita mau keluar masuk tuh, apalagi kita imam masjid di sana. Akhirnya saya paksa keluar maghrib.
Jumpa di tempat apa namanya tuh? Scan atau apa nih? Ronsen ya. Harus di ronsen semua. Dia senyum, dia ketawa-ketawa, kayak lama tak jumpa. Memang kita lama nggak jumpa gitu, agak sebulan gitu. Dia saya bilang semangat, saya bilang sembuh, saya bilang ya gitu. Akhirnya alhamdulillah dia menutup waktu akhir hayatnya dalam keadaan anaknya mentalkinkan. Saya Bu, alhamdulillah, saya ini cerita, ini kita menunggu waktu ini, kita menunggu murid kita tuh sampai di titik itu ya. Saya kan tarawihnya telat tuh jadinya. Akhirnya karena mengurus surat-surat dan lain-lain, akhirnya saya tarawihnya di jam 1. Saya tarawih sendiri di samping ICU. Karena kan tuh COVID tak boleh sembarang, dia samping ICU. Tapi Allah semua atur. Di samping ICU saya sholat tarawih. Selesai saya tarawih 8 rakaat, tuh dokter ICU panggil, Pak. Pas saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dia ceritakan, nah ini kondisinya gini, panasnya tinggi, demamnya tinggi dan lain-lain. Artinya dia sudah, sebenarnya dokter tuh mau bilang ini tak dapat lagi diselamatkan, cuman nyawanya masih ada. Nah gitu. Akhirnya saya bilang, Pak saya boleh masuk? Saya bilang, tidak. Karena ini ICU dan COVID pula. Saya bilang, oke. Saya bilang, saya cuma minta 1 kalimat talqin saya di telinganya. Saya bilang, saya mohon 1 kalimat talqin saya di telinganya. Dia masuk, mungkin dia rapat gitu ya sama dokter, perawat. Dia masuk, saya sholat witir. Karena kan baru 8 rakaat, saya sholat witir. Pas saya selesai witir, dia langsung keluar, dia sediakan sejadah, Al-Quran, surat Yasin, tasbih. Cuman kasih, tak ada bilang masuk, keluar, tidak. Kasih, artinya itu kan kode. Dia tak mau bilang kasih, dia tak mau bilang silakan masuk. Karena ada itu kan CCTV kan, takut dia ketangkap atau apa, dia cuma kasih, saya masuk. Saya masuk, memang ruangan di Budi Kemuliaan itu ICU-nya luar biasa, penuh dengan alat-alat gitu ya. Saya bilang, Pak, copot aja semua. Saya bilang. Mereka kaget dan copot aja, saya bilang. Tak masalah. Tanda tangan kan, kalau copot tanda tangan, udah tanda tangan. Karena mereka mau, dia bilang, kalau kita stop lagi nih, apa tuh namanya, kagetin lagi, itu tulang ininya patah gitu. Jadi saya bilang, copot aja semua. Saya tanggung jawab, copot. Jadi nafas itu masih ada. Alhamdulillah, saya dapat mengaji, saya dapat tilawah, saya dapat talqinkan, mungkin sekitar 3 atau 5 kali, saya bisikkan, dengan raut wajah yang berubah-berubah. Wallahu alam, senyum atau yang penting berubah. Apa maksudnya, semacam memberikan kode gitu kepada saya, maksudnya dia berubah-berubah. Saya merasa kesenangan di situ, dan air mata tak turun sama sekali. Sampai sekarang saya tidak sedih atas meninggalnya. Bayangkan, saya sedihnya itu maksudnya, ini capaian yang harus kita capai sebenarnya. Saya sedihnya saya tak sampai seperti beliau gitu. Bisa nggak seperti dia? Karena pas saya talqinkan ketiga kali, dicek, saya lupa ketiga atau kelima kali, dicek sama dokternya langsung bilang, tolong kabarin keluarga aja ya Ustadz, langsung panggil saya Ustadz auto, padahal pakai baju kaos saya tuh. Selesai saya talqinkan, setelah saya syaratkan, saya bilang, tolong kemas saya bilang. Saya telepon 2 orang, istrinya sama anggota dewan, Pak Roizat, sahabatnya ya. Telepon Pak Roizat sama istrinya pun tak berhenti nangis. Saya cuma bilang, saya minta urus surat-surat ini 1 jam langsung siap, karena diprediksi ini COVID, saya bilang. Tuh urus Pak Roizat, urus, tuh usah nangis dulu, saya bilang. Saya minta saya urus atas, bawa urus surat administrasi, bilang kita mau selesaikan. Tak bisa dibawa ambulan, orang nunggu ambulan mau sahur mau ini, saya bilang saya yang bawa mobilnya, saya bilang. Dan itu saya baru bisa bawa Matic, mobil ambulan manual. Saya bilang saya bawa, bisa saya bilang. Walaupun pertama-tama gini-gini juga bisa bawa. Alhamdulillah. Sampai di rumah jam 10 pagi dimakamkan, dalam keadaan sebelum itu disolatkan 10 kali kloter dalam keadaan COVID-19. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang berbuka ini saya mau sampaikan ini yang kita cari sebenarnya gitu ya. Menjadi relawan, menjadi tenaga pendidikan, menjadi ustadz sekalipun, ini yang kita cari. Kita berada dalam akhir yang baik. Kan gitu. Allahumma ja'alna khaira umuruna akhirahu. Ya Allah, berikanlah kami berada dalam keadaan umur yang di akhir umur yang baik.
wa khairu amalina khawatimau, dan jadikanlah amalan kami ini amalan terbaik untukmu ya Allah. Wa khairu ayyamina yauma alqakafi, dan jadikanlah suatu hari nanti di pertemuan kami kepadamu adalah hari yang terbaik bertemu kepadamu. Maka mudah-mudahan kita berdoa, teman-teman relawan, kita semua yang berada dalam kerja-kerja sosial, karyawannya Allah gitu ya, PNS-nya Allah gitu, P3K-nya Allah gitu, anggota dewannya Allah, ya kan? Betul-betul luruskan niat kepada Allah, berharap saja imbalan kepada Allah, walaupun juga berharap imbalan dari Pak Isa. Tapi nomor satunya Allah, Pak Isa ya. Ada lah tapi lah, insyaallah ya. Itu aja mungkin dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Afamikum. Mudah-mudahan menjadi itibar bagi kita, mudah-mudahan menguatkan hati kita untuk senantiasa tulus dan ikhlas mengajari, mementori anak-anak yang tidak seberuntung anak-anak kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan itu pada kita semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.